kemudian sudah disepakati oleh kedua keluarga bahwa 10 hari lagi akan dilakukan resepsi. Undangan resepsi pernikahan sudah disebarkan seminggu sebelum hari H. Pak Goje sangat ingin mengadakan acara resepsi pernikahan yang meriah. Ternyata H-1 acara resepsi, tetangga dekat yang merupakan sahabat dari Pak Goje meninggal dunia. Kalau diadakan resepsi, pastinya akan mengganggu keluarga yang sedang berduka. Apa yang sebaiknya Pak Goje lakukan? Yang mana nih? Oke, jadi sekarang kita bahas saja. Ada yang B, ada yang C. Ada yang D. Mana nih, mana nih, mana nih. Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, di sini jadi ceritanya ada Pak Goje, dia baru saja menikahkan anaknya, mungkin sudah akad dulu ya pada salah seorang pegawai BUMN, kemudian sudah disepakati oleh kedua keluarga bahwa 10 hari lagi akan dilakukan resepsi. Jadi emang dua keluarga ini ya mungkin sudah menyetujui dan sudah menyepakati terkait dengan 10 hari lagi akan dilakukan resepsi. Kemudian di sini undangan resepsi pernikahan sudah disebarkan ya, sudah disebarkan, jadi undangannya selama seminggu sebelum hari H. Pak Goje sangat ingin memberikan resepsi pernikahan yang meriah, ternyata H-1 acara resepsi, tetangga dekat merupakan sahabat dari Pak Goje meninggal dunia. Kalau diadakan resepsi, tentu saja akan mengganggu keluarga yang sedang berduka. Apa yang sebaiknya Pak Goje lakukan? Oke, tentu ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, meminta izin kepada keluarga yang meninggal untuk diselenggarakan resepsi pernikahan. Kenapa? Karena tentu saja kita tentunya mencari win-win solution, di mana di sini juga dijelaskan bahwa undangannya sudah tersebar gitu ya, bagaimana dia bisa mengundurkan kalau misalkan sudah seperti itu, dan tentunya dengan meminta izin itu ya bisalah sebagai solusi gitu ya untuk keluarganya seperti itu. Jadi yang paling tepat di antara kelima option ini adalah meminta izin kepada keluarga yang meninggal untuk diselenggarakan resepsi pernikahan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bahas yang A, melanjutkan resepsi karena sudah direncanakan dari lama. Ini betul juga melanjutkan resepsi karena mungkin tadi ya sudah disepakati dari jauh hari, kemudian sudah disebarkan undangan. Tapi jika dibandingkan dengan yang B, ini Anda meminta izinnya ya. Kemudian yang C, tidak perlu meminta izin. Berarti kalau seperti ini ya nanti ya kurang enak lah. Kita akan menjaga harmonis. Jadi yang diterapkan di sini terkait dengan harmonis ya, bahwa kita para yang akan bekerja di BUMN memiliki sifat harmonis gitu. Kemudian yang D, resepsi pernikahan sebaiknya diundur. Tidak ya, tidak diundur ya. Karena tadi udah disebarkan undangannya. Kemudian yang E, tidak perlu meminta izin karena tidak berhubungan. Salah ya, berarti ini ya tidak harmonis lah nanti pada saat kalau misalkan kita tidak meminta izin seperti ini. Jadi poinnya adalah meminta izin dilakukan supaya membuat keadaan yang kondusif gitu ya. Tadi itu meminta izin itu poinnya ini, di mana itu termasuk ke dalam penerapan core values harmonis. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jarwo adalah salah satu karyawan di perusahaan BUMN Energi. Ia adalah salah satu karyawan baru di perusahaan tersebut yang baru bergabung sekitar 2 bulan, karena di perusahaan sebelumnya ia terkena PHK. Pada suatu hari ketika ia sedang sangat semangat bekerja, tiba-tiba ada saudara yang menelepon yang memberitahukan kalau anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Apa yang harus Jarwo lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, jadi di sini poinnya adalah pada intinya dia baru bekerja, kemudian pada saat dia sudah bersemangat gitu ya, sedang bersemangatnya, tiba-tiba saudaranya ada yang menelepon bahwa memberitakan bahwa anaknya sedang sakit gitu ya dan harus dibawa ke rumah sakit. Tentunya dihadapkan dengan dua masalah seperti ini. Yang pertama tentunya dari segi pekerjaan kita harus menyelesaikannya, kemudian dari segi keluarga juga itu harus bisa terselesaikan masalahnya juga. Tentunya dari kelima option ini yang win-win gitu ya, jawabannya adalah yang E ya, mengerjakan tugas dengan cepat sampai selesai. Ini tentu kalau seperti ini berarti kan profesional, kompeten gitu ya, amanah. Kemudian mengerjakan tugas dengan cepat sampai selesai ini setelah meminta bantuan kepada saudara untuk membantu anaknya yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi anaknya yang tadi itu sudah diberikan solusinya juga oleh dia, meskipun solusi yang diberikan adalah solusi sementara ya. Tapi dengan seperti ini tentunya dua masalah ini terselesaikan. Oke, jadi mungkin poinnya itu, kalau misalkan kita dihadapkan dengan dua poin seperti ini, pada intinya cari option yang win-win. Dua-duanya benar-benar didapatkan seperti itu. Option yang A, mengerjakan satu persatu tugas yang harus dia selesaikan pada hari itu sebisanya sekalipun hati tidak tenang. Di sini ada kata sebisanya.
tentunya dalam core values BUMN terkait dengan kompeten, kita tidak bisa mengerjakan segala pekerjaan kita itu dengan sebisanya ya, tapi harus dengan kinerja terbaik. Berarti ini kurang tepatnya di sebelah sana. Kemudian memilih tugas kantor yang dapat dibawa pulang dan menyelesaikannya di rumah, ini juga kurang menandakan bahwa dia itu tidak profesional ya, tidak kompeten ya, tidak bertanggung jawab. Padahal kan dia punya job desk yang harus dikerjakan pada hari itu. Kemudian yang C, memilih pekerjaan yang harus ia selesaikan pada hari itu dan yang dapat diteruskannya besok. Nah ini juga sama. Apabila kita diberikan job desk hari ini harus selesai, berarti harus betul-betul memaksimalkan yang ada, dikerjakan hari itu. Tidak boleh dipajukan sampai besok, apalagi dibawa ke rumah seperti ini gitu ya. Itu berarti tidak profesional, tidak kompeten. Yang D, meminta pertolongan kepada keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega bersama-sama menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kata meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan itu tuh menandakan bahwa ya kamu itu pada intinya mungkin kurang tanggung jawab gitu ya atas pekerjaan sendiri. Seharusnya pekerjaan sendiri harus dilakukan dan dimaksimalkan bekerjanya sendiri. Jika dibandingkan dengan yang E, tentunya yang E ini menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai, yaitu lebih baik gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Jadi intinya terkait dengan kerjaan, semaksimal mungkin kita, kalau misalkan pekerjaan kita ya harus kita sendiri yang mengerjakannya. Walaupun mungkin kalau misalkan kita punya waktu ya kita menolong orang lain gitu ya. Kalau misalkan sudah selesai pekerjaan kita, kita bisa menolong orang lain. Tapi kalau kita minta orang lain untuk membantu kita, nah itu tuh kurang tepat ya. Karena kurang profesional, tidak kompeten seperti itu. Jadi terkait dengan hal ini, pekerjaan harus dilakukan sampai selesai dengan kualitas terbaik ya, itu terkait dengan kompeten ya. Kemudian mengutamakan kepentingan perusahaan, selalu mengutamakan kepentingan perusahaan daripada pribadi dan golongan. Tadi juga kasusnya terkait dengan loyal ya, dihadapkan masalah perusahaan dan masalah keluarga. Tentunya kedua-duanya harus win-win. Tadi solusinya seperti tadi. Oke, ini berkaitan dengan salah satu core values BUMN yaitu loyal. Oke, lanjut. Pada hari Minggu, Alvin diperintahkan oleh atasannya untuk bekerja secara lembur karena outlet sedang ramai. Atasan tersebut memilih Alvin karena Alvin merupakan karyawan teladan yang selalu melayani calon pembeli dengan sangat baik, sehingga calon pembeli tersebut selalu berhasil membeli produk yang dijual. Sayangnya pada hari itu, Alvin diminta bantuan oleh calon mertuanya untuk menemani membeli peralatan rumah. Bagaimana sikap Alvin yang harus dilakukan? Bagaimana nih? Oke, sekarang kita bahas langsung saja ya. Jadi di sini ceritanya adalah Alvin diperintahkan oleh atasannya untuk bekerja secara lembur. Berarti ini berkaitan dengan patuh ya, loyal ya, harus bekerja secara lembur. Kemudian masalahnya adalah dengan ketika dia lembur, kan ini ceritanya pada hari Minggu ya, dia waktunya lagi libur. Nah, ketika lagi libur diperintahkan untuk kerja, pada waktu bersamaan calon mertuanya ini pengen ditemani oleh Alvin untuk membeli peralatan rumah. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Tentu tadi kita harus memberikan solusi yang win-win ya, dua-duanya bisa terselesaikan lah seperti itu. Kita lihat dari kelima option ini, tentu jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D ya, menerima perintah atasan untuk bekerja secara lembur. Berarti kan kalau menerima perintah atasan seperti ini langsung kita profesional ya, amanah ya, tanggung jawab ya, kemudian loyal, patuh gitu ya. Lalu berbicara dengan baik kepada calon mertua bahwa dia bisa menemani membeli peralatan rumah sepulang bekerja. Berarti kan ini win-win ya, masalah pekerjaannya selesai dan membeli peralatan rumahnya pun dia mau gitu ya, ikut sama mertuanya tapi nanti gitu. Nah ini juga merupakan solusi yang win-win di antara kedua masalah tadi. Yang pertama, menolak ajakan calon mertua tersebut karena pada hari itu dia diperintahkan untuk bekerja. Kalau menolak seperti ini berarti kita kurang bijak ya dalam menentukan sebuah keputusan. Pada intinya tadi usahakan dua-duanya harus bisa win-win, terselesaikan dengan baik. Menerima ajakan mertua tersebut tanpa tapi, tanpa nanti. Nah kalau seperti ini pun berarti kalian ya masuknya berarti tidak loyal ya. Padahal tentunya core values BUMN loyal itu kita harus mendahulukan, mengutamakan kepentingan perusahaan, negara, bangsa demi kepentingan pribadi dan golongan gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi menerima ajakan berarti kan kita tidak loyal gitu ya, menandakan seperti itu. Yang C, meminta maaf kepada calon mertua karena tidak bisa mengikuti perintahnya, ini juga kurang tepat karena sebetulnya dengan solusi yang D ini bisa juga gitu ya, tidak menolak juga.
tapi sepulangnya dia mau gitu seperti itu. Kemudian yang bekerja secara lembur lalu datang ke rumah calon mertua sepulang bekerja meskipun sudah larut malam. Ini juga mungkin kata-katanya jika dibandingkan dengan D gitu ya. Berarti kan ini tidak berbicara kepada orang tuanya ya, tidak berbicara kepada calon mertuanya dengan bahwa dia akan menemaninya sepulang kantor. Jadi ini mungkin ya tidak pasti oleh calon mertuanya juga nggak jelas gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang menerima perintah atasan, dapat pekerjaannya selesai dan juga merespon kepada calon mertuanya juga udah diselesaikan gitu. Jadi mertuanya mungkin nggak bingung seperti itu dan ditangkap dengan baik juga pastinya oleh calon mertuanya. Oke, paham ya? Terkait dengan poin tadi, pekerjaan harus dilakukan sampai selesai dengan kualitas terbaik, tadi kompeten. Kemudian tadi ya, terkait dengan dia, Alvin tadi rela untuk lembur, rela berkorban, mau lembur, itu termasuk ke dalam loyal. Oke? Bisa dipahami ya sampai saat ini ya? Bisa dipahami teman-teman semua? Oke, gas-gas ya, masih banyak ya, masih ada 20 lebih soal yang lain. Oke, kita langsung saja karena sudah jam 14.26. Itu ya di chat ya yang masih belum dapat ya. Udah ya? Oke, kita mulai saja. Kalau yang ketinggalan masih bisa tentu nanti selalu ada rekamannya ya. Tenang aja ya. Oke, jawaban yang B ya, 545 benar, luar biasa. Terlanjut langsung saja ke soal berikutnya. Oh, di sini yang pertama janji manis Saj, Innalillahi, Anggiau, UMI, NSH. Oke, kita lihat apakah mereka masih bisa bertahan untuk top 5 ya. Loading soalnya. Begini ya, kalau misalkan ada yang loading-loading, itu disarankan menggunakan dua device ya, yang satu untuk zoom-nya, misalkan yang satu zoom-nya di HP, yang kahoot-nya di laptop, gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lihat. Oh, janji manis masih bertahan, Innalillahi turun ke bawah, UMI, RMR, lulus BUMN, amin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat berapa orang yang benar. Oh, ternyata 800 orang benar. Jadi soal ini udah pada paham ya? Emang pada paham ya soal seperti ini ya? Oke, alhamdulillah. Mungkin 30 detik kecepatan nggak? Atau kita mulai besok 20 detikin atau 10 detik? 20 detik aja ya untuk besok ya, biar kalian
terlatih mengerjakan soal dengan cepat aja. Supaya apa ya? Supaya tadi mungkin kalian tadi mengerjakan Kahoot ya poin-poinnya gitu ya, mengerjakan dengan tekanan, kemudian mengerjakan dengan terlatih waktu dengan cepat ya. Semoga saja menjadi kalian terlatih pada saat nanti pelaksanaan BUMN-nya bisa mengerjakannya dengan tenang gitu ya. Tapi TKD jangan double tick ya, pasti TKD nanti akan dikasih tahu sama Kak Alif ya, supaya dikasih waktunya yang pas. Kita lanjut. Wow, 735 benar. Sisanya masih mungkin terjebak ya, atau ada yang salah pencet. Kita lanjut. UMI sekarang yang pertama. Soal kelima. Oke, kita lihat berapa yang benar nih. Wow, 622 orang menjawab A yang benar. Sisanya tadi berarti sekitar 200 lebihan ya, masih kurang tepat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih UMI yang pertama, luar biasa bisa cepat. Kenapa tuh bisa cepat kayak gitu? Gambar nggak ada kak di Kahoot-nya. Kemarin tuh kalau misalkan ada yang nggak ada, diklik ya, gambarnya diklik di zoom atau di zoom in atau zoom out, katanya bisa jadi ada. Coba pakai solusi itu benar nggak? Kalau ada yang nggak tampil, diklik kemudian di zoom in atau zoom out. Oh enggak. Mungkin koneksinya harus bagus ya. Kemudian alangkah baiknya tadi dua device bakal lebih memudahkan. Pakai cara dua device bos. Nah itu solusinya ya. 568 benar, sisanya berarti 200-an masih salah. Nggak apa-apa nanti kita bahas bareng. Lanjut ke soal yang ke-7. Itu solusi dari Vian. Kalau pakai satu device, fokus Kahoot-nya aja. Jangan buka Zoom lagi, biar gale gambarnya. Kayak gitu ya. Jadi mungkin pas lagi Zoom, ya fokus di Zoom, fokus di Kahoot-nya dulu aja, nanti gabung lagi ke Zoom-nya. Oke, kita lanjut. 700 orang benar. Masih tetap seperti ini. Mudah ya, soal seperti ini ya. Kak, kami nggak bisa lihat chat teman yang lain. Emang pada nggak bisa lihat chat temannya gitu? Oh, nggak bisa. Jadi ini sistem terbaru ya, menggunakan Zoom kapasitas 3.000 orang. Mungkin nantilah sama miminnya diatur ya.
Chatnya sepi. Jadi sebetulnya pengen chat sepi, pengen chat rame. Kalau chat rame tadi dikatanya spam gitu ya. Sepi aja Min, banyak yang bilang sepi. Tapi kayak yang soal ini yang benarnya 811 orang, luar biasa. Masih seperti ini, luar biasa. Kita lihat soal berikutnya. Kayak gini udah bagus Kak chatnya Roslina. Min core values part 3 nggak bisa dibuka di premium. Oke, nanti setelah ini langsung diperbaiki ya. Sepi kayak kuburan Min. Banyak yang bilang lebih enak seperti ini ya. Soal terakhir nih. Min, doain lulus BUMN plus jadi ASN. Amin lah ya, amin ya semuanya ya. Semoga dimudahkan pada saat nanti pelaksanaan tesnya. Min, ntar pas TKD kasih tips cara cepat memahami soal. Nah sebetulnya kalau kalian lihat di bagian materi, kemudian di bagian beberapa soal itu tuh sudah menggunakan cara cepat ya. Tapi tentunya nanti saya sampaikan ke Kak Alif, pastinya juga akan dikasih cara-cara cepatnya. Oke. Oke, soal terakhir sudah ternyata 833 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat dari leaderboard-nya, podiumnya siapa. Coba dong tulis di kolom komentar kalian dapat ranking berapa? Ada yang 14, Nandia. Rank 791. Siapa tuh tadi? Ada yang rank Nabila Saputi 298. Era Tania 56, Fani Firmansyah 400, Anissa. Wah, ada yang salah 3. Oke, ini untuk UMI. Kalau nggak salah akan dikasih itu ya. Yang ranking 1 dapat hadiah. Pokoknya DM aja ke Instagram jadi ASN Official. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Karena lumayan masih panjang juga nih materinya nih. Oke, sebentar. Oke, apakah slide saya sudah bisa terlihat dengan jelas? Oke, sudah ya. Anda diberikan tugas oleh atasan untuk melakukan kunjungan dinas selama sebulan di suatu daerah terpencil. Padahal seharusnya pada waktu bersamaan Anda mengikuti acara keluarga. Namun Anda tetap memilih untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini merupakan pengamalan daripada core values BUMN Akhlak, yaitu ini mudah ya. Kecil banget itu apanya? Slide-nya. Oke, tunggu. Oh, sorry. Nah, kalau yang ini gede. Benar ya, yang ini ya. Oke, jadi kalian diberikan tugas ya ke kunjungan dinas ke daerah terpencil pada waktu bersama ada acara keluarga, tentunya lebih mengutamakan pekerjaan. Berarti ini loyal ya, loyal ya. Loyal itu artinya adalah berdedikasi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, keluarga, golongan gitu ya. Ingat nih, kalau misalkan yang terkaitan dengan soal pengetahuan seperti ini sangat disarankan oleh saya untuk menonton rekaman live class Zoom sebelumnya bagian materi. Jadi kalau misalkan kalian baru gabung premiumnya di Jadi BUMN sekarang, itu wajib banget nonton video materinya dulu ya, karena kalau misalkan tidak, pasti nanti akan agak bingung ya mengklasifikasikan tindakan ini masuknya kemana, tindakan ini masuknya kemana. Itu semuanya dibahas di bagian materinya ya. Oke, untuk loyal ini ingat saya
saya ulang-ulang ini supaya kalian paham dan supaya kalian hafal saja ya. Hingga kalian tidak perlu menghafal, karena dengan sering Zoom seperti ini ya sudah tahu secara otomatis gitu ya. Loyal, kata kuncinya komitmen, dedikasi, rela berkorban, kontribusi. Tadi itu berarti kan rela berkorban, maka termasuknya ke dalam loyal. Ingat, setiap core values itu selalu ada 3 panduan perilaku. Untuk loyal ini, yang pertama adalah menjaga nama baik sama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Jadi ternyata tidak hanya patuh gitu ya, dengan menjaga nama baik itu termasuknya ke dalam loyal juga. Yang kedua adalah selalu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ini juga masuk ke dalam loyal. Dan yang ketiga adalah baru ini patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi ini tentu jawabannya adalah yang tadi ya, loyal. Anda diberikan tugas pengadaan barang kantor, Anda kemudian membeli suatu barang di sebuah toko kecil, sehingga Anda tidak mendapatkan nota ya. Anda bisa saja menaikkan harga barang yang akan dibeli, namun Anda tidak melakukannya. Ini mudah ya. Pada intinya ini masuknya adalah ke bagian amanah. Kenapa amanah? Karena tentunya di amanah ini pada paduan perilaku yang ketiga gitu ya, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Secara kata kunci pun untuk amanah, integritas. Integritas itu adalah selalu melakukan hal yang benar. Apa yang dilakukan itu benar sesuai dengan aturan. Kalau misalkan yang tadi kan curang ya, berarti itu kan tidak integritas. Kemudian tulus, konsisten. Konsisten itu artinya adalah apa yang diucapkan dengan yang dikerjakan itu sama. Tadi berarti kalau misalkan dilakukan gitu ya, menaikkan, berarti dia tidak konsisten. Dan kata kunci yang lain adalah dapat dipercaya. Secara definisi artinya adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Soal berikutnya, Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi bertemu dengan sebuah instansi. Anda menyiapkannya dengan sebaiknya dan sempurna, dengan sangat baik dan sempurna. Ini mudah ya. Tentunya ini masuknya adalah ke dalam kompeten. Jadi ternyata kompeten itu pada intinya bukan hanya kita itu memiliki sebuah ahli, memiliki sebuah keahlian atau ahli di bidangnya, tapi dengan kita seperti tadi bekerja bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu sampai dengan selesai, job desk pekerjaan kita selesai, bahkan kita mengerjakannya dengan sampai kualitas terbaik, itu pun masuk ke dalam kompeten. Kemudian di poin yang kedua di sini ditekankan ternyata tidak hanya itu juga, membantu orang lain belajar pun itu termasuk ke dalam kompeten gitu ya. Kemudian tentunya yang pertama selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, ini juga masuk ke dalam kompeten. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Hal seperti ini menyimpang dari core values BUMN, yaitu menggelapkan uang ya, berarti menggelapkan uang. B ya, tidak amanah ya. Dia berarti tidak integritas, tidak berintegritas. Karena integritas kan selalu melakukan hal yang benar, sedangkan yang tadi hal yang salah ya, menyimpang gitu ya, jadi dia tidak amanah. Jadi poin yang tadi itu adalah menyimpang dari poin yang ketiga ini, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Maksudnya adalah ya tadi, selalu melakukan hal itu berintegritas, selalu mengerjakan suatu hal itu benar, tidak salah. Maka itu masuknya ke dalam amanah. Suatu hari Anda mengikuti rapat tahunan yang dilaksanakan oleh instansi Anda memberikan masukan-masukan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, dan ternyata masukan tersebut diterima dan memang dibutuhkan. Hal seperti ini merupakan penerapan dari mana nih? Betul ya, untuk soal ini ya masuknya adalah ke kompeten ya. Kenapa? Karena kan ini acaranya lagi rapat. Kemudian ketika kita memberikan masukan itu berarti artinya kita memberikan skill kita yang terbaik gitu ya, sehingga memberikan solusinya. Kemudian ternyata solusi yang kita berikan itu diterima dan memang dibutuhkan. Berarti itu menandakan juga bahwa kita itu ahli di bidangnya gitu ya. Jadi masuknya ke dalam yang A, yaitu kompeten. Ingat, kompeten itu berhasil, sukses gitu ya. Dengan tadi dia itu diterima, berarti kan dia sukses dan berhasil. Itu makanya masuk ke dalam kompeten. Oke? Kenapa nggak harmonis tadi ya? Kompeten itu kata kuncinya bisa juga dengan sukses ya dan berhasil. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN kompeten. Yang mana nih? Yang mana nih? Intan Kusuma B, Christopher Manurung, Aditya Rahma B, Anita. Betul ya, untuk soal ini yang B ya. Pembelajaran berkesinambungan. Kalau yang kerjasama ini kolaboratif ya. Kalau yang toleran ini berarti maksudnya kemana nih? Harmonis ya. Harmonis ya.
Kalau yang optimis ini mungkin bisa dikatakan proaktif juga ya untuk optimis ini, berarti masuknya ke adaptif, kemudian jujur itu berarti amanah. Oke, kita lanjut. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN harmonis. Oh, tadi sudah dibahas ya oleh saya. Harmonis intinya adalah yang tadi, yang B ya. Kata kuncinya adalah toleransi. Ada yang nanya nih, berkesinambungan itu apa? Berkesinambungan itu belajar yang berkelanjutan. Jadi dia itu tidak belajar terus diam, tapi terus menerus belajar gitu ya, sesuatu hal yang baru, terus didalemin, terus sampai jadi ahli. Nah itu maksud daripada belajar berkesinambungan ya. Ya, seperti itu. Ingat untuk harmonis ini memang secara kata kunci kemarin sudah dibahas berkali-kali ya untuk kata kunci, untuk materi-materinya, dan ini juga sudah dibahas di materi yang pertama, pertemuan pertama. Intinya kata kuncinya untuk harmonis adalah peduli, menghargai perbedaan, dan juga toleransi. Secara definisi adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian secara panduan perilakunya, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Ternyata suka menolong orang lain pun sama ya, masuknya ke dalam harmonis ya. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN adaptif. Oke. BUMN adaptif yang mana nih? Terus bedanya kompeten belajar berkesinambungan. Pada intinya kalau kompeten itu belajar ya, dia berkaitan dengan belajar. Tapi kalau misalkan yang adaptif itu secara umum selain dari belajar, dia itu menyesuaikan diri dengan hal yang baru, tapi tidak kurang kurang difokuskan di bagian belajarnya ya. Jadi kalau kompeten itu berkaitan dengan belajar pada intinya dengan keahlian seperti itu. Oke, kita lanjut aja yang ini. BUMN adaptif tentu saja adalah yang B ya, antusias dalam perubahan. Di sini ada kata-kata cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Pada intinya ada perubahan, dia menyesuaikan diri, contohnya ada seperti kemarin saat pandemi COVID-19, dulu awalnya mungkin kita kalau misalkan ada rapat menggunakan offline ya, tapi sekarang kalau misalkan pandemi kemarin menggunakan Zoom, nah berarti itu adaptif menyesuaikan diri. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan belajar, sebetulnya gimana kata-katanya juga ya. Kalau misalkan kata-katanya di teksnya seperti ini. Dulu sebelum pandemi kita rapat itu dengan offline, tapi karena sekarang karena sekarang pandemi, kita dituntut untuk belajar menggunakan aplikasi Zoom. Nah, berarti itu masuk juga ke dalam belajar ya, sama adaptif ya seperti itulah. Pada intinya kalau kompeten lebih ditekankan lagi terkait dengan belajarnya seperti itu. Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mensukseskan target BUMN. Apa nih? BBBBB, betul ya, loyal ya. Tadi sudah dibahas berkali-kali. Pada intinya loyal ini ada kata kunci rela berkorban. Jadi tadi ya rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ini termasuk ke dalam pengamalan daripada loyal panduan perilaku yang kedua. Secara definisi pun tadi berarti mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi dan juga golongan, itu juga definisi daripada loyal itu sendiri. Sebelumnya di instansi Anda selalu menggunakan Excel untuk menginput data. Namun sekarang ternyata ada sistem baru yang digunakan sehingga Anda harus segera belajar dan menguasainya. Nah, ini mungkin yang mana nih? Yang mana nih? Ini jawabannya nih. Kan bisa dua-duanya, benar sih, bisa dua-duanya sih. Tapi tentunya kalau misalkan terkait dengan ada belajarnya, ya alangkah lebih baiknya menurut saya milih ke kompeten aja ya. Tapi karena di sini tidak ada pilihan kompeten, berarti betul ya jawabannya adalah yang D, adaptif. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kaut yang ketiga. Silahkan buat kalian yang pengen gabung, saya akan share linknya. Apakah sudah terlihat belum?
Apakah sekarang sudah terlihat? Linknya saya kirim di chat ya. Oke, kita batasi sampai jam 16:53 ya. Yang belum gabung langsung klik aja linknya. Udah gabung Chelsea. Tunggu Min, oke. 1 menit lagi ya. Iya betul, ini kalau terakhir ya. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, kita mulai ya. Pakai suara atau enggak? Navindo, AMW, by L 23 Mei. Lanjut ya. Berapa nih yang benar nih? Pada benar nggak tadi? 733 orang benar. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Benar luar biasa. Lawrence, Nabila Putri, Intan Kusuma. Lanjut.
Oke, 706 orang menjawab dengan benar. Luar biasa ya. Itu saya tulis di chat ya. Silakan kalian salin dulu. Saya nggak mau live class saya ada yang belum paham. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, kalian tulis aja di formulir itu. Nggak pahamnya di bagian mana, nanti saya bahas ya. Nanti saya bahas bagian yang lainnya. Oke? Sorry. Nanti saya bahas di live class selanjutnya. Jadi silakan yang bingung, kamu bisa nanya di link ini. Oke, kita lanjut. Udah pada tahu belum yang ini? Wah, kenapa baru setengahnya yang benar nih? Padahal ini mudah ya. Belum tahu. Itu udah dibahas di live class pertama ya. MBU, MBU itu Menteri BUMN ya kalau tidak salah ya. Kan surat edaran Menteri BUMN. Bagas Ferian, syukurlah live 1. Ikut live 1 Bagas? Oh ikut. Wah luar biasa. Ini pada cepet jawabnya pakai alat apaan? Ini kalau kalian sudah berlatih sering terus-menerus ya pasti udah kebayang lah soal-soal seperti ini ya. Intinya terus berlatih aja, nanti setiap hari sama saya kan akan latihan soal seperti ini terus. Ikutin pokoknya, kalaupun nggak sempet tonton video rekamannya ya. Kok tiba-tiba logout? Kenapa tuh? Koneksinya mungkin 749 benar ya. Min sholat dulu, ingat ya, kenapa kita mulainya jam 15.30? Pada intinya itu buat kalian supaya sholat dulu asarnya. Sebelumnya kan 15.30, jadi alangkah baiknya untuk mulai besok-besok langsung sholat dulu aja ya, biar besoknya, oh dari Sulawesi, sorry. Tadi untuk WIB sih. Oh tadi untuk Muslim ya, sorry ya. Dan ingat ya, kalau misalkan pun memang belum sholat ya sholat dulu aja. Nanti juga kan ada rekaman live class-nya. Nanti kalian bisa tonton aja setelah sholatnya. Sorry nggak keklik. Sabtu Minggu ada kelas ada ya. Cuman nanti untuk TKD belum tahu. Tapi kalau untuk yang saya insya Allah ada ya. Tapi kemungkinan ada kok yang Sabtu Minggu pun TKD-nya. Nanti kita usahakan. Hari ini ada lagi ada ya. Tentu pokoknya setiap hari nanti kita selama sampai hari Sabtu pasti akan selalu ada live class 2 kali sore dan malam ya. Bagas Ferian, syukurlah core values udah lengket banget di kepala. Wah luar biasa, udah siap ya. Nanti soal tesnya tinggal sambil merem.
Ada yang nanya, hari ini pesertanya berapa? Emang kalian nggak tahu total pesertanya ada berapa gitu? Oh, nggak tahu. Sekarang itu yang masih gabung itu 1042 ya, yang bersamaan ya. 1042 orang yang bersamaan. Ini Zoom-nya baru ya, ini Zoom-nya udah dinaikin kapasitasnya jadi 3.000 orang, jadi bisa gabung secara bersamaan ya, 3.000 orang. Nih, saya ingatkan kembali ya, jadi setiap hari sampai hari Rabu, sesuai dengan janji kita kan awalnya janji kita itu 10 live class, itu kan sudah dilaksanakan semua sebetulnya. Nah, akan kita maksimalin sampai hari Rabu depan, itu tuh akan ada selalu sore sore dan malamnya ya. Sore dan malamnya ya akan selalu ada ya. Jadi kalian ikutin aja. Nah, kalau yang selanjutnya nah itu belum tahu ya. Nanti kita tunggu aja. Tapi kan kalau secara janjinya sudah terpenuhi semua gitu. Tapi insya Allah nanti kita akan ada latihan soal lah untuk bahas soal santai kayak gini ya. Kalau bisa malamnya jangan kelamaan. Bukannya kalian yang minta, tapi kalian pengen lama. Kemarin TKD-nya 2,5 jam ya. Sampai jam setengah 11 malam, luar biasa. Sampai 2,5 jam nggak kerasa, luar biasa. Bisa. Oke, kita sudah masuk ke dalam soal yang terakhir. Kita lihat siapakah pemenangnya. Dapat ranking berapa nih? Dapat ranking berapa nih? Oke, sekarang kita bahas ya soal ke pembahasan materinya. Silakan yang menang tadi langsung DM saja ke IG-nya jadi ASN ya. Oke, sekarang kita bahas kembali ke materinya. Apakah sudah bisa terlihat dengan jelas? Oh, selalu salah milih yang pilihannya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini kan soal mudah ya, kita cepetin aja ya. Di antara berikut ini kata kunci dari loyal adalah, ini sangat mudah ya, loyal ya. Udah berkali-kali kita bolak-balik semua soalnya sampai kalian mungkin benar-benar paham. Loyal berarti apa nih di antara option ini? Kontribusi ya. Kontribusi ya. Karena kalau peduli itu kan harmoni, sinergi dan kerjasama ini kolaboratif, dapat dipercaya ini amanah. Jadi jawabannya adalah yang A tadi. Ingat loyal, kata kuncinya komitmen, dedikasi, rela berkorban, kontribusi. Di antara berikut ini kata kunci dari kolaboratif. Wah, ini mudah ya, kata kunci kolaboratif berarti jawabannya adalah yang bekerja sama ya. Ingat kolaboratif itu ada dua kata kuncinya berkaitan dengan sinergi dan kerjasama. Jadi jawabannya adalah yang D. Inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Ini tentunya mudah ya. Ini jawabannya adalah yang C, adaptif. Sorry ya saya mudah-mudah. Pada intinya kalau kalian masih bingung soal-soal begini, mungkin kalian harus tonton lagi video saya yang materi ya. Saya tekankan berulang terus-menerus supaya yang belum lihat materinya tonton biar paham gitu ya. Karena kalau enggak ya pasti agak bingung. Di antara berikut ini yang benar tentang surat edaran nilai-nilai inti atau core values BUMN adalah ini yang C ya, jangan terjebak salah yang D. Ingat ditetapkannya 1 Juli dengan nomor surat SE-7 MBU 07 2022. Jadi yang MBU ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tapi kalau saya mikirnya
MBO itu adalah surat edaran Menteri BUMN. Itu nggak tahu benar, nggak tahu salah, tapi MBO ini kayaknya sih Menteri BUMN ya. Terus 07 ini adalah menandakan bulan Juli ya, karena emang secara surat edarannya itu diberikan, itu di sini dijelaskan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022. Kayaknya Menteri Badan Usaha. Nah, mungkin itu juga gitu. Itu seperti itu. Oh iya, buat kalian yang belum mendownload surat edarannya nih, silahkan kalian download di bit.ly/core-values-bumn. Itu tuh hanya 3 lembar, pokoknya kalian baca, masa belum baca surat edaran core values-nya yang aslinya gitu ya, pada link bit.ly/core-values-bumn. Siapa saja yang harus mengimplementasikan core values akhlak BUMN? Ini juga sudah dijelaskan di bagian yang pertama, bagian membahas materinya. Pada intinya jawabannya adalah yang D ya, jadi pokoknya semuanya. Kenapa? Karena tentunya dijelaskan dalam surat edaran BUMN yang tadi, yaitu pada bagian C, pada bagian ruang lingkup, di sini dijelaskan penerapan nilai-nilai utama ataupun core values pada seluruh sumber daya manusia badan usaha milik negara, mulai dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, manajemen atau pegawai, dan karyawan ataupun pekerja di lingkungan badan usaha milik negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Pada intinya di sini ya, jadi untuk penerapan core values BUMN ini bukan untuk staff saja, bukan untuk pegawai saja, tapi dari level paling atas yaitu direksi, dewan pengawas sampai bagian bawahnya sampai staf biasa, kemudian pekerja di lingkungan BUMN, kemudian anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi, itu semuanya harus betul-betul menerapkan core values BUMN. Dan kemarin juga dibahas ya bahwa core values BUMN ini setiap BUMN pasti akan sama semuanya, setiap perusahaannya menggunakan akhlak ya. Tidak boleh ada sebuah lembaga di BUMN itu yang mengganti akhlak itu sendiri. Tidak boleh ada yang menambahkan dan mengurangi. Tapi tentunya setiap tindakan di setiap perusahaan BUMN-nya beda-beda gitu ya, seperti itu. Ingat kalau yang mau download bit.ly/core-values-bumn. Nilai akhlak yang terdapat pada surat edaran Menteri BUMN tentang nilai-nilai utama atau core values adalah mudah ya, yang D ya. Yang D ya, 6 core dan 18 panduan perilaku. Pada intinya ingat, untuk core values itu kan ada 6, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kemudian kolaboratif. Ingat setiap akhlak ini urutannya harus benar-benar sesuai. Jangan sampai kalian tertukar antara A ini adalah adaptif, misalkannya kan A yang pertama ini harusnya adalah amanah. Jadi yang satunya adalah amanah, yang kelima adaptif. Kemudian K-nya juga jangan tertukar. K yang pertama adalah kompeten dan K yang ke-6 adalah kolaboratif ya. Jangan sampai ada yang tertukar ya. FYI MBU Menteri Badan Usaha. Oh, sorry ya tadi ya. Bukan Menteri BUMN tapi Menteri Badan Usaha ya. Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan yang menanyakan surat edaran, MBU ya, pokoknya MBU yang dipilihnya. Di mana MBU itu adalah Menteri Badan Usaha. Nah, setiap core values ini kan ada 6 poin. Ini tuh mempunyai 3 panduan perilaku masing-masing, di mana sudah berkali-kali kita bahas ya. Jadi semuanya 3 dikali 6, berarti total panduan perilakunya adalah 18. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, mungkin kalian belum mendalami, belum betul-betul memahami bagian panduan perilaku ini. Jadi setiap core values ini atau nilai-nilai utama ini mempunyai tindakan perilaku ini harus betul-betul dipahami gitu ya. Supaya tentunya nanti juga kalian bisa dengan mudah mengklasifikasi tindakan ini masuk ke dalam penerapan core values yang mana ataupun penyimpangan daripada core values yang mana. Anda dengan rekan kerja di BUMN melakukan kerjasama dengan salah satu instansi. Mana nih? Mudah ya? SE7 itu emang nomor suratnya kayak gitu ya, Nabila Saputri. Pokoknya nanti kali buka aja ya bit.ly/core value. Tadi juga ada yang nanya, saya tulis aja. Iya, jadi suratnya tuh SE strip 7 ya. SE itu surat edaran 7 itu ya, mungkin ke-7 ya. Oke, ini di sini ada kata kuncinya kerjasama ya, berarti kerjasama yang kolaboratif. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ini mudah ya. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk melaksanakan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan. Namun atasan Anda tetap meminta untuk tetap melaksanakannya. Sikap yang dilakukan oleh atasan Anda merupakan salah satu core values BUMN, yaitu yang mana nih?
Yang mana? Apakah amanah atau kompeten? Kalau kerja keras, kolaboratif sama harmonis udah pasti enggak ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, kompeten ya. Kenapa? Nih, yang ditanyakan adalah sikap yang dilakukan oleh atasan Anda. Jadi kan atasan Anda itu menyuruh bawahannya untuk mengerjakan sesuatu. Namun ternyata oleh anak buahnya itu tidak diinginkan gitu ya, tapi dengan kondisi seperti itu atasan Anda tetap meminta untuk melaksanakannya. Berarti kan pada intinya atasan tadi dia juga ingin kerja terbaiknya. Nah, kerja terbaiknya versi dia adalah dengan ketika menugaskan kepada orang dan dia nggak mau ya dipaksain gitu ya sampai harus benar-benar berhasil gitu ya. Itu adalah kerja keras si atasan tadi. Oke, jadi sikapnya adalah sikap atasan Anda. Jadi jawabannya adalah yang B. Anda diberikan tugas baru oleh atasan Anda, di mana membuat Anda harus belajar menguasai sesuatu yang baru. Apa nih? Mudah ya ini ya, yang D ya. Belajar menguasai sesuatu yang baru ya. Oke, jadi mungkin kata kuncinya belajar menguasai sesuatu yang baru ini benar-benar yang baru ya. Berarti itu benar-benar adaptif ya ke arah yang baru. Karena secara definisi juga di sini adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Itu jadi jawabannya yang tadi adalah jawaban yang D. Oke, jadi slide tadi adalah slide terakhir saya. Saya doakan buat kalian yang betul-betul mengikuti kelas saya selalu 2 jam lebih gitu ya, selalu 2 jaman. Semoga dimudahkan, semoga apa yang kita pelajari sore ini betul-betul dimudahkan, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang masih bingung, saya tuliskan tadi gitu ya linknya di kolom komentar. Silahkan kalian tulis. Tentu nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahasnya dengan semakin jelas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman semua lolos BUMN tahun 2022. Oke, amin ya. Semoga soal-soal yang kita pelajari pun semuanya muncul pada saat tes pelaksanaan BUMN aslinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adit yang sudah memberikan materi yang sangat hebat dan pada puas gak nih teman-teman? Puas ya? Ya untuk recordan yang kemarin mungkin ada problem ya. Jadi nanti dibarengi di hari ini ya. Mimin janji deh untuk dijaminin di hari ini di malam hari. Ya. Ya, oke. Oke, untuk yang jam 8 itu kita akan belajar TKD. Itu kalau nggak salah figural teman-teman. Bersama Kak Alif kembali. Ya, bersama Kak Alif 12 ya. Oke. Oke, untuk absensi mungkin sekalian di akhir acara nanti di jam 8 malam. Jadi jangan sampai teman-teman tertinggal lagi ya. Oke. Any question for today for this meeting? No, thank you. Not yet. Okay, thank you for attention. See you on the next time. See you on the next time Zoom in webinar. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.